dipersembahkan oleh Laju pembangunan Kota Surabaya sejak dipimpin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi semakin kencang. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan saluran air, fasilitas pelayanan publik membuat warga Kota Surabaya semakin aman dan nyaman. Tak hanya itu, digitalisasi pelayanan, pembangunan sumber daya manusia, penurunan angka stunting dan kemiskinan yang masif membuktikan Surabaya semakin kompetitif dan berdaya saing. Berbagai penghargaan diraih Kota Surabaya dari kelas nasional hingga internasional. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuktikan dengan dedikasi gotong royong, semangat kepahlawanan dan smart government menjadikan Kota Surabaya terus tumbuh menuju kota kelas dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Halo, selamat siang. Apa kabar pemirsa Garuda TV? Saya Eli, hadir kembali menyapa Anda di program Dialog Penting. Kota Surabaya sebagai kota yang sangat luar biasa. Tentunya menjadi kepala daerah atau wali kota di Kota Surabaya juga tentunya harus luar biasa. Banyak capaian yang tentunya sudah didapatkan sampai dengan hari ini. Termasuk ada beberapa hal yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dan memang di hari ini pemirsa, kita akan berbincang mengenai implementasi smart government untuk pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya. Seperti apakah, dan tentunya saya sedang bersama dengan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat untuk hari ini. Mohon maaf suaranya lagi serak-serak basah. Tidak, tapi insya Allah ini kita benar-benar powerful. Kita bicara tentang Kota Surabaya yang sangat luar biasa. Saya ingin tahu Bapak, sampai dengan hari ini, hari demi hari, capaian yang tentunya kita lihat bersama begitu ya. Ada banyak hal mungkin yang bisa kita bagi untuk pemirsa Garuda TV. Silakan Pak Eri. Saya dilantik tahun 2021. 2021. Ada hal berat yang harus saya pikirkan waktu itu. Ya. Apakah kita menggelontor uang untuk infrastruktur, Baik. untuk mencari popularitas dan pengakuan, Baik. atau mengutamakan sumber daya manusia? Oke, pilihan Bapak? Karena dua-duanya ini berat. Baik. Tapi pilihan saya waktu itu adalah infrastruktur jalan, tapi tidak seberapa masif. Siap. Dan saya berjalan sumber daya manusia. Karena kota ini akan jadi bagus, jadi bahagia ketika kita menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Kuat dulu. Maka itu waktu itu saya konsentrasi ke stunting. Siap. Yang awalnya 28,5%. Itu waktu saya zaman jadi wali kota pertama itu Mbak. Yang kedua, kemiskinan sempat menyentuh angka 6. Pengangguran terbuka menyentuh angka 7. Siap. Setelah itu IPM Gini rasio kita 3,8 nih. Dari situ kita berpikir apa yang kita lakukan. Maka disitulah saya mengambil sumber daya manusia sehingga anggaran banyak bagaimana menciptakan anak-anak muda yang bagus. Dan saya lakukan dalam waktu 2 tahun. Ya. Alhamdulillah di tahun 2023 yang namanya stunting Mbak, awalnya 28 menjadi 1,6. 1,6. Bayangin, 28,5 jadi 1,6. Capaian yang luar biasa. Pengangguran terbuka kita dari 7, pertama 9, 7, akhirnya menjadi 4,9. Siap. Kemiskinan ini menjadi sejarah terbaru di Surabaya karena hari ini kemiskinan mencapai angka 3,9%. Padahal sebelum COVID 4,3% sebelum COVID. Bahkan bahagia betul hari ini karena baru diumumkan juga kemiskinan Surabaya di tahun 2025 itu menyentuh angka 3,5. Oke. Ini turunnya semakin drastis. Oke. Jadi apa yang kita gerakkan sumber daya manusia mulai kelihatan nih. Nah barulah bergerak infrastruktur untuk menunjang, menopang, semakin menaikkan. Tapi awalnya jadi menentukan sumber daya manusia berat, Mbak. Tantangan apa terbesar yang Tantangan dihadapi terbesarnya Bapak? adalah apa yang dikerjakan wali kota. Karena wali kota itu yang bisa dilihat adalah yang terlihat mata. Bukan yang program jangka panjang yang nggak langsung terlihat, betul. Jadi ada yang sempat bertanya apa yang dikerjakan wali kota. Karena hasil yang turun tadi, yang keluar kemiskinan turun, IPM naik, Siap. itu orang tidak pernah melihat. Mereka tidak lihat dampaknya, tapi apa yang dikerjakan. Tapi setelah Pak Presiden Prabowo terpilih, Siap.
Hati saya itu seneng, Mbak. Karena apa? Beliau juga ternyata kita siapkan penguatan sumber daya manusia. Nang hatiku, podo. Berarti apa intinya itu? Sejalan. Karena apa? Betul. Sumber daya manusia ini adalah menyiapkan Pondasi utama ya fondasinya. Pak. Makanya Betul. ada makan bergizi gratis. Ini adalah sebenarnya menyiapkan kader-kader yang ke depan. Dan yang selama ini tidak pernah dilihat orang. Oke. Karena kan orang itu senangannya melihat, oh apa bangun gedung. Yang langsung terlihat. Itu kan. Tapi alhamdulillah sekarang saya merasa ya Allah ternyata Tuhan menjawab doa saya dengan program kerakyatan dari Pak Presiden Prabowo. Langkah yang sudah diambil Ya. Pak Erick berarti sangat-sangat tepat Hari begitu ini ya. tidak ada lagi yang menanyakan Pak stunting, Pak ini nggak ada. Karena ternyata program beliau juga menuju ke sana, Astacita itu kan. Oke. Di situ saya bilang Tuhan inilah Jawaban. yang selalu saya doa kepada Tuhan. Bapak, Surabaya itu kan tengah menuju menjadi sebuah kota dunia begitu ya, yang smart, yang humanis, yang cerdas begitu kan. Seperti apa Pak langkah konkret yang tentunya terus dilakukan Surabaya sampai dengan hari Ya. ini Pak Eri? Ketika kita akan melakukan langkah konkret, maka kita harus tahu betul Ya. jumlah orang, jumlah wilayah, luas wilayah, jumlah orang, dan yang terjadi di Surabaya. Oke, bagaimana? Maka Surabaya ini menjalankan one map, one policy. Satu peta, satu kebijakan. Ya. Apa yang ada di dalam sana? Insya Allah, satu Indonesia tidak ada yang punya seperti Surabaya. Hari ini kami bisa melihat di dalam satu kampung itu terdiri dari berapa rumah. Baik. Dari berapa rumah tadi terdiri dari berapa kakak, berapa jiwa. Betul. Yang tidak sekolah berapa, sekolah SD berapa, SMA berapa, yang umur produktif Berapa? tidak bekerja berapa, yang stunting berapa, semuanya tahu di sini. Ya. Dan di dalam satu RW ada berapa hotel, sehingga kita tahu potensi kota Surabaya, tahu jumlah penduduk kota Surabaya. Disitulah baru kita lakukan inovasi untuk mengurangkan kemiskinan, pengangguran terbuka. Maka tidak mungkin kalau tidak ada ini, data yang tadi ini turun ini. Tidak mungkin. Karena berarti kan kepala daerahnya kerjanya nggak pakai data nih. Maka dari data inilah muncul ini. Alhamdulillah Mbak, kemarin kita MOU dengan BPS, dengan Mendagri, dan dengan Bappenas. Baik. Untuk data balik. Karena yang namanya data kemiskinan dari BPS kan surveinya setahun sekali. Baik. Padahal kami itu melakukan sebulan sekali. Di mana dilakukan oleh kita bersama dengan kader itu satu orang pegang 20 rumah. Oke. Sehingga data yang kemarin miskin, nanti di 6 bulan lagi tidak miskin bisa jadi. Betul. Tapi sekarang kan ditunggu setahun. Maka saya bilang, kalau seperti ini program presiden, program siapapun tidak akan pernah kelihatan. Sepakat. Maka harus ada data balik. Siap. Sehingga itulah kami melakukan MOU yang insya Allah kami balikkan lagi ke BPS. Ini loh, yang katamu orang miskin, sekarang jadi miskin. Karena di Surabaya itu kalau orang miskin, itu selama 6 bulan saya kasih bantuan. 6 bulan. Oke. Setelah 6 bulan ya kami kasih bantuan. Berarti di bulan pertama saya kasih pekerjaan. Seperti mengerjakan paving. Bulan pertama. Bulan kedua, 3, 4, 5, 6, bantuan yang dia terima, maka uang gajinya dia menjadi tabungan. Siap. Ketika bulan ke-6 dia tidak mendapatkan bantuan lagi, maka tabungannya sudah ada. Maka masuklah ini. Maka kalau jenengan mau lihat padat karya, orang yang mengerjakan paving, ada yang menjahit, pendapatannya ada yang 5 juta. Siap. 6 juta per bulan. Bahkan ada yang jual ginjal, tidak jadi jual ginjal. Insya Allah. Ada yang disabilitas, pendapatannya 10 juta per bulan. Berarti saya ingin menunjukkan bahwa apa? Kemiskinan itu akan hilang kalau kita itu tidak hanya menerima bantuan, Baik. tapi punya kemauan untuk berubah. Ibaratnya yang diberi adalah kail. Betul. Untuk bisa menjaring itu tadi ya Betul. Pak Eri. Dan ini kan mereka harus berubah. Kalau kita kasih bantuan terus, dia tidak berubah, maka kemiskinan tidak pernah turun drastis. Tidak pernah bisa turun. Karena kita selalu memberikan bantuan. Itu yang kita lakukan di Surabaya. Jadi one map, one policy. Maka seandainya ini, semua wilayah, semua daerah itu melakukan ini. Baik. Pak Presiden hari ini melihat real time dibuka stunting se-Indonesia berapa, Surabaya berapa. Karena hari ini saya bisa melihat stunting real time di Surabaya ada berapa orang, berapa anak, yang miskin berapa orang, yang sudah bekerja berapa, pendapatannya berapa, bisa. Kekuatan data itu benar dari Kekuatan data. bawah. Saya yakin sekali. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Presiden sebenarnya. Siap.
Sehingga itu yang saya sekarang terapkan. Karena apa? Berani ya. Karena beliau sudah bilang. Jadi kalau ada yang nanya, nah ini. Baik. Tapi bicara soal program prioritas di Kota Surabaya itu apa sih Pak yang paling unggul, Pak Eri? Kalau di Surabaya ini, kalau kita bicara program prioritas, maka saya itu menjabarkan Astacita. Ada visi misi presiden, ada Astacita, Baik. ada 8 Astacita itu. Di situ ada reformasi birokrasi, ada kemiskinan, ada sekolah rakyat, macam-macam lah. Baik. Ketika dari Astacita itu, maka saya simpulkan ada 7 yang harus saya kerjakan. Dari Astacita yang tadi saya simpulkan ada 7. 1, mengurangi kemiskinan. Kedua, mengurangi pengangguran terbuka. Ketiga, mengurangi angka stunting. Keempat, mengurangi angka kematian ibu dan anak. Kelima, pertumbuhan ekonomi. Siap. Keenam, mengurangi Gini rasio. Ketujuh, menaikkan indeks pembangunan manusia. Oke, baik. Dari semua Astacita itu. Nah, dari sinilah maka kami merinci kegiatannya apa saja. Seperti apa aja. Tapi Baik. 7 harus tercapai. Baik, untuk beberapa program prioritas yang tentunya akan dilakukan ke depannya di Kota Surabaya, nanti kita akan coba jabarkan kembali, kita akan diskusikan kembali. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Laporan 8. Setiap hari hanya di Garuda TV. Ya, baik, terima kasih pemirsa Garuda TV. Tentunya di hari ini memang kita fokus begitu ya menyapa arek-arek Surabaya karena saya sedang bersama dengan Cak Eri Cahyadi. Kalau orang Surabaya nyapanya gitu ya, Cak ya? Cak Eri. Cak Eri gitu. Baik, Pak Eri, ini sebenarnya kalau bicara tentang 8 program prioritas tadi dari pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Kita luar biasa 4% tadi ya, Pak ya. 3,9. 3,9. Tapi barusan keluar 3,5. Boleh dong Pak, sedikit didetailkan berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan Kota Surabaya, Pak Eri. Tadi saya berpikir kan ada 7 ya permasalahan yang harus kita selesaikan. Siap. Kalau kemiskinan ini hilang, maka yang 6 ini pasti akan terkerek ikut. Otomatis begitu. Otomatis. Maka ketika kita menyelesaikan kemiskinan, tidak bisa pemerintah kota melakukan sendiri. Siap. Maka kami berkolaborasi, kami dengan perguruan tinggi, kami dengan semua pengusaha menjadi satu kekuatan besar. Semua stakeholder. Siap. Bahkan saya kalau turun ke masyarakat bilangnya Surabaya nggak butuh wali kota, nggak butuh pemimpin, karena wali kota itu hanya sebagai dirijen orkestra. Tapi siapa yang diorkestrai? Ini adalah pengusaha, setelah itu perguruan tinggi, masyarakat semuanya untuk bersatu. Tugas seorang wali kota adalah menyatukan mereka semua ini. Dan ternyata ketika mereka bersatu, maka lompatannya luar biasa, Mbak. Contoh, kami punya anggaran untuk kemiskinan. Berarti apa kemiskinan itu? Mengurangi pengeluaran, menaikkan pendapatan. Sepakat. Sepakat nih? Ketika mengeluarkan pendapatan, menaikkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, maka orang-orang yang prasejahtera harus mengurangi pengeluaran untuk kesehatan. Tuh. Untuk mengurangi pengeluaran untuk pendidikan. Sepakat. Maka saya berikanlah namanya UAC. UAC untuk kesehatan. Untuk kesehatan, ya. 100%. Saya mengeluarkan uang 600 miliar per tahun. Tapi pendidikan kami tidak bisa sendiri. Karena itulah kami berikan beasiswa. Siap. Tapi luar biasanya orang Surabaya, beasiswa ini juga dari pengusaha-pengusaha dan orang yang mampu, yang bukan pengusaha tapi orang mampu, itu menjadi orang tua asuh. Bayangin, saya menyekolahkan 165 anak untuk kuliah yang tahun 2024 sudah di mes kami, di tempat kami di mes. Itu tinggalnya di sana, makan di sana 2023 akhir. Itu 165 orang kuliah, lulus langsung bekerja. Membutuhkan uang 25 miliar. Tapi ketika saya kumpulkan orang-orang Surabaya, Pak, saya jadi orang tua asuhnya, saya ambil 3, ambil 2, ambil 4. Di situ selesai. Baik. Maka saya ingat betul, berarti kemiskinan ini bisa turun drastis. Ketika ada stunting, maka orang-orang ini menjadi orang tua stunting.
Maka kalau dari kementerian menyampaikan ada orang tua stunting, ada orang tua asuh untuk pendidikan, kami sudah jalan sejak tahun 2022. Surabaya sudah running begitu ya? Sudah running. Bahkan yang Pak Presiden sampaikan, Pak Presiden luar biasa sekolah rakyat yang bersatu. Tapi kami sudah menjadi embrio jalannya tahun 2023. Anak yang sudah kumpul di sana, sekolah di sana, akhirnya dia lulus dari sana. Oke. Dan itu kalau sekarang sekolah rakyat itu lebih luar biasa lagi, mulai SD sampai SMA kan begitu kan, di satu tempat. Dan itu sudah kami mulai. Dan yang saya rasakan adalah yang saya lakukan untuk mengurangi kemiskinan juga sama menjadi programnya yang lagi gencar dilakukan hari ini. Maka insya Allah kalau model ini bekerja, maka kemiskinan pasti akan turun drastis. Seperti di Surabaya ini, yang bisa mencapai angka 3,5. Yang orang mengatakan tidak mungkin. Mungkin buktinya. Berarti ini apa? Butuh perjuangan yang luar biasa. Siap. Karena saya selalu ingat, ketika ada yang mengatakan perjuangan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kenapa pada waktu kita bisa menewaskan Malabi di Surabaya, itu adalah pertempuran antara pemerintah dengan sekutu, ada masyarakat yang ikut di sana, ada santri yang ikut di sana, semuanya ikut agama. Semuanya suku, ras, agama, apapun jadi satu. Kita bisa menewaskan Malabi. Kalau hari ini kita merdeka masih ada kemiskinan, ada stunting, ada gizi buruk, ada putus sekolah, itu tidak akan pernah hilang kalau kita ini masih terpetak-petak. Mari kita bekerja sama. Itu yang saya lakukan di Surabaya. Kenapa bisa turun drastis? Karena semua stakeholder bergerak di Surabaya. Pak Eri, apa sih kunci sukses merajut itu semua? Saya membayangkan begini Pak, ini ada beberapa program tuh yang jatuhnya kan dari pusat tuh, Betul. ya kan, dari pusat. Tapi Bapak menangkapnya dengan sangat luar biasa baik, begitu kan? Sudah tersinkronkan dengan programnya di kota. Apa Pak kunci sukses merajut program baik itu nasional, provinsi dan juga kota Surabaya, Pak? Jadi gini, kalau saya sudah berbicara terkait pemerintahan, maka ini tegak lurus. Artinya? Kita mau dari apapun. Maka kebijakan negara itu adalah kebijakan presiden harus tegak lurus sampai dengan ke bawah. Maka ini yang harus kita jalankan. Ketika beliau mengatakan terkait dengan kemiskinan, Baik. maka semua harus mengarah ke sana. Maka uang yang turun dari pusat transfer daerah, maka harus dilarikan ke sana. Uang APBD dari PAD juga harus lari ke sana. Sehingga program kemiskinan juga akan turun drastis. Bayangkan kalau ini programnya transfer daerah turun, dibuat lainnya, ini dibuat lainnya, tidak ketemu. Nah inilah kebesaran hati dan yang namanya negarawan yang dicontohkan presiden-presiden kita tidak pernah berbicara terkait itu. Tapi berbicara bagaimana program ini bisa jadi satu rangkaian, satu tegak lurus. Dan itulah yang selalu saya katakan kepada jajaran pemerintah kota. Ketika ada visi misi wali kota, jangan pernah berbeda dengan visi misi presiden. Karena kan bisa kalimatnya berbeda, tujuannya berbeda, tidak. Tapi dari visi misi presiden ini tolong kaji apa yang keluar. Maka saya keluarkan 7 tadi, Mbak. Narasinya harus sama. Narasinya sama 7 tadi, loh. Mengurangi kemiskinan, mengurangi ini. Kan presiden itu banyak. Ada reformasi birokrasi dan macam-macam itu. Tapi apa sih maksud dari itu semua? 7 tadi yang saya terapkan. Akhirnya 7 itu saya terapkan juga di Surabaya. Maka kalau saya bilang, Pak Presiden bilang reformasi birokrasi. Saya jadi wali kota itu reformasi birokrasi saya dapat B. Tahun kemarin satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan nilai AA. Kota Surabaya. Kota Surabaya. Orang tidak bicara mungkin. Mungkin. Karena reformasi birokrasi kita lakukan. Berarti apa? Pak Presiden sudah bilang itu. Berarti kita ke arah reformasi ke mana? Berarti ke meningkatkan indeks pembangunan manusia. Berarti reformasi birokrasi kita harus rubah. Agar apa? Indeks pembangunan manusia bisa naik. Setelah itu Gini rasio bisa turun. Ada yang mengatakan, apa hubungannya? Ya berhubungan dong. Kalau reformasi birokrasi ini dirubah, perizinan makin pendek, persyaratan kita rubah, maka investasi masuk. Investasi masuk, pertumbuhan ekonomi bergerak. Pertumbuhan ekonomi bergerak, kemiskinan turun. Ketika kemiskinan turun, Gini rasio hilang. IPM-nya naik, karena lama sekolahnya naik. Inilah yang harus diketahui sebenarnya. Oke, Pak Eri, saya melihat semangat yang sangat luar biasa, begitu ya. Boleh dikatakan Bapak tengah berlari kencang. Bagaimana memastikan sampai dengan tingkat bawah, Bapak? Itu juga benar-benar bisa punya semangat yang sama. Betul. Ini seperti apa, Bapak? Jadi tujuan kita yang 7 tadi, Mbak, yang macam-macam itu ada kontrak kinerja. Saya punya kontrak kinerja dengan seluruh kepala dinas, lurah, camat, dan kepala bidang. Siap. Di situ dari tujuan ini setiap orang harus punya output dan outcome. Iya. Jadi jangan bilang lagi kemiskinan turun segini, enggak. Sekarang harus bunyi begini, kemiskinan Surabaya berapa?
sekian ribu orang umpamanya. Turunnya tahun depan berapa? Berapa? Jangan bilang lagi nggak tahu data. Turunnya sekian. Maka turunnya sekian tadi 1.000 orang umpamanya. Ini ada kontrak intelijen dengan kepala dinas sampai lurah camat. Maka nanti dinas PU Bina Marga bagaimana menurunkan kemiskinan? Bagaimana dinas sosial menurunkan kemiskinan? Kalau mohon maaf. Biasanya kalau daerah kalau Pemkot Kota Surabaya sebelum ini yang mengurus kemiskinan dinas sosial. Saya katakan salah besar. Ada PU Bina Marga juga mengurus kemiskinan. Kenapa begitu, Pak? Ya. Apa kaitannya? Kita punya anggaran. Siap. Ada pembuatan paving untuk jalan. Oh, saya tahu. Benar nggak? Siap. Paving itu ada K325, ada 225, ada 175. 175 ini berarti bisa dilakukan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Diberikan alat, kita yang membimbing, dia bisa memproduksi. Anggaran kita harus beli dari mereka. Kualitas harus sesuai. Kalau kualitas tidak sesuai, pemerintah kota yang salah. Tapi kalau ini tidak bisa, harus pabrik. Maka anggaran inilah kita lakukan. Siap. Maka ketika orang yang tidak mampu kita jadikan pemilik paving, mereka mendapatkan gaji 7 juta hari ini. Maka dia tidak jadi miskin lagi. Siap. Maka anggaran semuanya harus masuk menuju kemiskinan. Ini yang kami lakukan di Surabaya. Kenapa kemiskinan turun? Bukan hanya dinas sosial. Cipta Karya pun juga begitu. Bagaimana melatih orang-orang menjadi tukang, menjadi satgas, sehingga dia bisa produksi. Seperti rumah tidak layak huni. Itu menjadi apa ya? Waktu di Indonesia pertama kali di Surabaya. Ketika saya rumah tidak layak huni, maka yang membangun harus orang Surabaya. Beli bahannya harus dari orang Surabaya, dari orang yang jual galangan. Wong Surabaya ngomong galangan nih. Toko bangunan sekitar yang mengerjakan orang sekitar. Siap. Sehingga muncul yang namanya gotong royong dan Pancasila. Jadi Pancasila bukan lagi dijalankan hanya dari lisan, tapi dari tingkah laku dan perbuatan. Maka Pancasila tadi muncullah orang yang mampu membantu yang tidak mampu. Maka di Surabaya ada namanya Kampung Pancasila. Oke. Dan inilah yang menggerakkan kenapa kemiskinan turun, ini semua turun berubah. Karena saya selalu bilang, yang menentukan nasib kota ini bukan wali kota. Yang menentukan adalah nasibnya ini adalah rakyat Surabaya. Dengan apa? Menjalankan akidah agama dan menjalankan Pancasila tidak hanya di lisan tapi di nilai-nilai kehidupan. Jalan nggak sekarang? Oke, saya butuh banyak durasi sepertinya untuk bisa ngobrol banyak dengan Pak Eri. Tapi kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Menilai soal hukuman mati para koruptor. Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Bagaimana? Sudah mendapatkan jawabankah kenapa kota Surabaya begitu dapat berlari kencang? Yang artinya kita tengah menuju sebagai kota dunia, begitu ya. Yang tadi Pak Eri sempat menyebutkan juga sebagai kampung Pancasila. Ini arek Surabaya wajib tahu juga ini seperti apa sebenarnya konsep dari kampung Pancasila itu sendiri, Pak Eri. Kita Surabaya ini punya visi kota yang kota dunia, yang menuju dunia yang maju, berkelanjutan, macam-macam gitu. Baik. Ada orang bilang, kenapa sih Pak kok kota dunia? Karena kita harus bisa bersaing dengan dunia. Tapi jangan pernah lupakan Pancasila. Karena Pancasila kalau dijalankan pasti sejahtera. Maka itulah saya gerakkan Kampung Pancasila, nilai Pancasila mulai sila pertama sampai sila kelima. Mulai ketuhanan, berarti kita percaya dengan Tuhan. Sampai keadilan sosial. Sampai gotong royong dan kemanusiaan. Maka di situ saya bentuk Kampung Pancasila. Sehingga ada 4 pilar, Mbak. Oke. Mulai lingkungan, setelah itu ekonomi, setelah itu sosial, yang terakhir adalah budaya. Apa yang mulai kita sampaikan lingkungan, maka di situ adalah pemilahan sampah, menjaga lingkungan. Jadi warga itu mulai dari rumah sudah memilah sampah. Tidak boleh tidak dipilah. Bagaimana menjaga lingkungannya? Ketika kita bicara terkait dengan ekonomi, maka kita harus ingat loh, tetangga kita yang memiliki usaha, maka tolong dibeli oleh tetangganya. Jangan kita beli itu, kita belinya ke toko modern. Apakah mematikan? Tidak. Tetapi tetangga kita ini yang tidak mampu bisa beli.
bisa kulaan, bahasa yang Jawa kulaan. Kemana? Ke toko modern. Siapa yang menjadi penjempatannya? Pemerintah. Saya selalu ingatkan, kalau ada tetangga kamu yang jualan, terus kamu belinya di luar tetangga kamu, waktu meninggal itu loh, yang nyiapkan kereta menuju ke makam tetangga. Kok saya gitu nang nggone wong liya, gak nang tonggoe. Itu yang kita ingatkan. Terus yang bicara terkait sosial, maka di kampung itu yang mampu memberikan donatur untuk membantu yang tidak mampu. Oh ada anak yang tidak sekolah, saya kasih donatur. Jadi orang tua asuhnya. Atau dia donatur apapun. Implementasi ada di sebagai contoh di Kota Surabaya, Pak? Benar. Yang terakhir budaya. Bagaimana budaya arek Surabaya dipertahankan? Siap. Maka di Surabaya ini sudah berdiri 40 kampung Pancasila yang di luar ekspektasi saya. Bahkan ada di Gayungan, itu satu kampung, dia donatur semua, uangnya kumpul, tapi dalam satu kampung ini orangnya mampu semua. Sehingga uang yang kumpul diberikan kepada kampung sebelah. Ini kan nggak masuk akal. Ada di Surabaya. Kota metropolitan yang jadi. Di situ saya bilang, Tuhan, dari 40 ini, kalau dijalankan semuanya, maka tidak mungkin ada orang miskin. Semoga. Maka saya gerakkanlah kampung Pancasila. Dan ternyata sangat dahsyat. Karena itulah saya punya target, kita punya 1.380 RW, berarti 1.380 kampung. Maka target saya tahun 2026 adalah 700. Target berikutnya di 2027 adalah 1.380. Maksudnya hari ini sudah berjalan semua. Tapi yang benar-benar seperti kampung Pancasila yang saya harapkan tahun 2026 700. Nanti di 2027 semuanya. Itulah yang akan menjadi amal jariah saya. Dan kita ini sebagai orang Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila. Karena saya yakin kalau nilai-nilai Pancasila itu dijalankan, pasti selesai permasalahan kita ini. Betul. Karena ada gotong royong. Karena coba Surabaya bergerak, semuanya bergerak. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi dan ini terakhir Mbak. Monggo. Apa maksudnya mengingatkan aja bahwa apa kepala dinas hubungannya? Pasukan bahwa saya menjadi pengampu. Ketika pengampu ini tidak jalan, kemiskinan masih ada, maka dinas yang menjadi pengampu dari kampung-kampung tadi kalau dia gagal, dia punya kontrak kinerja. Yang Bapak sebutkan tadi ya. Maka dia copot dari jabatannya. Jadi jangan kaget Mbak, kalau hari ini saya menjabat wali kota sampai hari ini saya sudah melepaskan 16 kepala dinas untuk turun dari jabatannya. Bukan karena suka tidak suka, tapi karena mereka tidak mampu menyelesaikan output dan outcome yang menjadi janjinya mereka sendiri dan dituangkan dalam surat pernyataan. Jadi saya ingin membangun Surabaya itu bukan kedekatan saya dengan anak buah saya yang menjadikan mereka jadi pemimpin, tapi dari kontrak kinerja yang mereka janjikan sendiri, yang kalau tidak mampu ya mundur. Sehingga siapapun boleh menjadi seorang pemimpin, jadi kepala dinas, camat, lurah, kepala bagian, silakan ambil, tapi jangan lupa tanggung jawabnya. Itu yang kami tekankan sampai ke bawah. Oke, baik. Berkaitan dengan Kampung Pancasila tadi, Pak, mana yang mungkin bisa kita lihat bersama sebagai salah satu percontohan? Walaupun Bapak mengatakan masih progres semuanya itu. Enggak, yang 40 udah ada. Oke. Udah jalan. Jadi kalau kita mau nanti banyak tempat. Ada yang di Tambak Sari, ada di Gayungan, sudah jalan. Maka 40 ini yang menjadi embrio untuk menjadi 700 dan 1.380. Karena ternyata orang Surabaya itu kalau disentuh luar biasa. Maka tadi saya bilang, ketika saya ada sekolah, untuk kuliah gratis 20 miliar, nggak sampai 1 jam pengusaha datang itu, saya ambil sekian. Di situ saya baru tahu, seperti ini. Kenapa Mbak? Ini awalnya ketika COVID awal terjadi, saya bilang, hei orang Surabaya, ayo bangkit. Saya tidak bisa sendiri, karena menyelesaikan COVID butuh jenengan semua. Datang orang semua ngasih bantuan macam-macam. Ada 2 orang yang tidak pakai apa-apa, tidak bawa apa-apa. Ketika saya tanya, dia baru mengeluarkan cek Pak. Ceknya itu 2 miliar, dikasih ke saya. Kagetlah saya. Saya tanya sama beliaunya, Pak, jenengan apa sering bantu? Saya tidak pernah bantu sama sekali pemerintah kota mulai dulu sampai sekarang. Ini adalah harinya. Inilah hari yang pertama saya bantu. Saya tanya, kenapa Bapak kok bilang begitu? Kok mau bantu Pemkot? Karena saya baru lihat kepala daerah yang mengatakan tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan bersama. Dan kepala daerah mengatakan, saya orang lemah, kekuatan kita adalah bersatu. Bagaimana saling menguatkan dengan gotong royong. Baru keluar dari lisannya Bapak, dikasih cek 2 miliar Mbak. Satunya 1,5 miliar. Dan ternyata 2 orang ini, hari ini terus membantu. Seperti orang tua asuh, stunting. Maka di situ saya bilang, kekuatan kita adalah Pancasila. Tapi selama ini tidak pernah pemimpin mengajak mereka ikut menjadi bagian pembangunan. Dan selalu saya katakan kalau mereka yang membantu,
ketika seperti kemarin ada acara, mereka saya minta berdiri. Maka saya sampaikan ke anak-anak asuh, orang tua kamu adalah mereka, bukan saya. Karena kamu kuliah, kamu tinggal makan di sana, itu dari uangnya mereka-mereka. Saya minta mereka cium tangan ke orang-orang ini. Dan di situ orang-orang tadi bilang, saya tidak pernah dicium tangan, karena kan beda ini ya, bukan suku Jawa ya. Oke. Etnisnya juga beda. Mereka kaget ketika dicium tangannya. Saya bilang, Pak, itu adalah penghormatan dari seorang anak kepada orang tuanya. Saya yakin sekali sebenarnya ada warga kota Surabaya yang seperti itu juga karena rasa percaya pada pemimpinnya, Bapak. Jadi tentunya itu butuh kepercayaan panjang yang sudah Bapak bangun, yang sampai akhirnya yaitu tadi ada warga kota Surabaya yang bersedia untuk bisa mengambil peran. Luar biasa. Orang Surabaya keren-keren. Oke, baik. Pak Eri, target jenengan optimis dalam berapa tahun mendatang di sisa kepemimpinan Bapak yang masih cukup panjang ini untuk upaya pengentasan kemiskinan kota Surabaya, Pak Eri? Saya di tahun 2027, target saya harus di bawah angka 2. Oke. Yang susahnya ya, ini susahnya Mbak. Karena orang miskin itu bukan orang Surabaya. Tapi saya ini, APBD saya buat orang Surabaya, saya disumpah untuk menggerakkan orang Surabaya. Makanya ketika ada yang namanya BPS, saya tanya, tolong dibuka. Yang miskin orang Surabaya berapa, yang non Surabaya berapa. Meskipun 3,5. Sehingga sumpah saya untuk orang Surabaya harus jadi 0. Tapi kalau yang non Surabaya miskin di Surabaya, kalau saya bantu dia dulu, ya nggak mungkin toh Mbak, orang Surabaya nggak saya bantu. Karena hari ini Surabaya itu sekolah gratis, pendidikan gratis. Jadi orang Surabaya banyak yang berlomba-lomba. Untuk mengentas kemiskinan, satu orang saya kasih 1.000 Mbak. Siap. Tiba-tiba non Surabaya masuk. Kalau saya entas kemiskinannya juga, saya kasih uang. Orang Surabaya yang hasilnya 1.000 jadi 800. Karena 200-nya saya kasih ini. Siap. Loh, saya disumpah untuk orang Surabaya loh Mbak. Iya, betul. Maka saya harus selesaikan ini dulu. Saya bukan harus untuk dipilih dan politik harus saya kasih. Saya mendingan saya dari awal saya sampaikan. Mohon maaf, yang non Surabaya masuk Surabaya tidak saya bantu 10 tahun. Karena orang Surabaya harus saya selesaikan dulu. Buat surat pernyataan baru saya. Sehingga kalau ada orang yang cerita, lu kok nggak dibantu pemerintah kota, ya saya munculkan surat pernyataannya. Karena apa? Tidak mampu, saya bukan Tuhan, bukan malaikat. Anggaran pun terbatas. Kalau saya cari popularitas, saya bantu semua. Tapi bagaimana nasib orang Surabaya yang harus saya ada disumpah? prioritas. Nah, betul. maka saya berharap di sinilah ada kolaborasi. Karena itulah Surabaya ini punya neraca komoditi, Mbak. Jadi kekuatan pangan saya, itu saya bisa punya beras 4.000 ton per tahun. Saya punya lahan-lahan untuk ketahanan pangan. Tapi apakah kebutuhan saya yang 400.000 saya kerjakan di sini? Enggak. Saya kerjasama dengan Gresik. Agar apa? Gresik menyediakan memenuhi kebutuhan 400.000-nya. Harapan saya apa? Orang pemuda di sini tidak lari ke Surabaya, tidak jadi miskin, tapi dia punya pekerjaan. Sehingga Surabaya itu maju kalau penunjangnya juga maju. Mumpuni. Oke Bapak, monggo closing statement. Ini adalah akhir dari diskusi kita yang sangat luar biasa menarik. Silahkan Pak Eri. Saya matur nuwun kepada warga Surabaya. Surabaya tidak bisa berkembang tanpa jenengan semua. Siap. Wali kota Surabaya sejatinya adalah warga Surabaya, semua stakeholder yang ada di Surabaya. Kalau kita bisa menjalankan Pancasila dengan kampung-kampung Pancasila, membantu satu dengan yang lainnya, saya yakin Surabaya tidak butuh wali kota. Surabaya tidak butuh seorang pemimpin, karena sejatinya jenengan adalah seorang pemimpin dan wali kota. Wali kota yang ada di balai kota ini hanya dirijen sebuah orkestra. Tapi ada pemain gitar, ada pemain biola, ada pemain seruling. Semuanya ini adalah orang-orang hebat. Dan siapa ini? Adalah semua stakeholder yang ada di Surabaya. Mau warga, RT, RW, LPMK, perguruan tinggi. Maka suaranya agar menjadi nyaman, enak didengar, butuhlah yang namanya dirijen. Tapi yakinlah, ketika kita semua bergerak, tidak ada yang sombong di antara kita, tidak ada yang mengatakan yang terbaik di antara kita, itu insya Allah Surabaya akan berkah dan menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya titip Surabaya kepada pemimpin-pemimpin Surabaya yang luar biasa, yaitu warga Surabaya. Ayo kita bangun Surabaya dengan akidah agama dan Pancasila. Terima kasih Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Matur nuwun sangat. Saya pun merasa bangga sebagai warga Kota Surabaya. Semoga kedepannya Kota Surabaya jauh lebih luar biasa. Terima kasih sudah membersamai kami di dialog penting hari ini. Luar biasa, banyak insight yang sudah kita dapatkan dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak.
dipersembahkan oleh